kepada Allah, salah satunya adalah orang yang kita supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bicara tentang husnul khatimah sebentar Ibu. Mungkin ada sekali banyak pertanyaan, karena beberapa pekan ini saya banyak mendapatkan pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu yang paling tinggi pertanyaan tentang dua sistem MLM yang sedang digalakkan oleh seorang ustadz, dan yang kedua adalah kematian orang pada acara yang sebenarnya belum sunnah tetapi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka cara menjawabnya, mungkin jawaban saya ada kurangnya dan mungkin ada salahnya, tapi inilah yang saya pahami sampai saat ini tanpa menutup ilmu apabila saya mendapati ada sesuatu yang lebih kuat nanti di kemudian hari. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ketika dia melakukan amal salih itu merupakan salah satu tanda husnul khatimah yang tidak bisa kita dustakan, ya, karena sesungguhnya Nabi berucap dalam salah satu hadisnya, janganlah kamu percaya sama seseorang dan mendustakan seseorang secara berlebihan sampai kamu dapati bagaimana dia diwafatkan oleh Allah. Dan sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan beribadah merupakan mati yang diatur oleh Allah, karena tidak ada orang yang mati husnul khatimah kecuali Allah yang mengaturnya. Makanya kita perhatikan hadis yang lainnya. Dalam riwayat Imam Hakim, Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yadi ajalihi hatta yardu anhu jiranuhu wa man khawlahu. Rasulullah mengatakan, Allah itu kalau sudah senang sama orang, maka Allah akan memberikan pemanis kepada orang yang Allah senangi. Para sahabat nanya, apa itu artinya pemanis ya Rasulullah? Maka kemudian dijawab, pemanis itu artinya kalau kamu mendapati orang yang Allah cintai akan mendekati garis ajal, ini misalkan garis ajal seseorang, dia mendekati garis ajalnya, Allah akan sibukkan manusia itu untuk melakukan amal salih. Setelah dia sibuk melakukan amal salih, dia menginjak garis ajal. Ketika lagi menginjak garis ajal, dicabut nyawanya oleh Allah, ya, dan itu merupakan bagian dari apa yang diatur oleh Allah dan bukan manusia yang mampu mengaturnya, karena tidak ada yang bisa mengatur husnul khatimah. Orang yang sedang membaca Al-Quran bisa jadi dia duduk, bisa jadi dia diem, bisa jadi dia lagi mengerjakan sesuatu, tapi kenapa dia kemudian sedang membaca Al-Quran? Karena yang mengaturnya adalah Allah. Itu yang kita harus pahami dulu. Jadi kematian husnul khatimah, kematian yang tidak bisa direkayasa. Bagaimana kita menghadapi dan bagaimana kita melihat kasus itu? Cara melihat kasusnya itu harus dengan cara yang ma'ruf. Karena saya melihat ada dua titik ekstrim ketika melihat masalah ini. Yang pertama, ada seseorang yang menulis panjang lebar dan mengatakan itu matinya bukan husnul khatimah, matinya mati gosong karena acaranya tidak benar, bla 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 panjang lebar. Padahal kita ngerti kan matinya husnul khatimah ketika sedang membaca Al-Quran. Tidak gitulah cara kita menyampaikan sesuatu, bukan gitu caranya ketika menyampaikan ilmu. Kemudian ada yang kemudian membela mati-matian dan akhirnya mengatakan tuh kan acaranya disangka tidak benar, tapi toh nyatanya bisa menyebabkan orang husnul khatimah. Itu juga salah. Kita harus kemudian melihat masalah itu jadi dua sudut pandang. Pertama, pisahkan dulu dari acaranya dulu, karena acaranya apabila memang tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh Rasul, maka kewajiban kita mengikuti Rasul dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau acaranya tidak pernah dilakukan Nabi, ya sudah, kita tidak mungkin merubah hukum karena ada satu momentum yang terjadi di atas perkara itu. Paham atau tidak? Ya, karena mungkin bisa jadi itu kemudian kadang-kadang ketika kita lemah ilmunya akhirnya berubah. Oh, hukumnya ternyata benar kok, nyatanya ada yang husnul khatimah. Enggak, hukumnya tetap tidak berubah. Adapun tentang orang itu, bahwasanya beliau ketika meninggal ketika sedang membaca Al-Quran, Ibu, maka harus dipahami mungkin dia punya amalan-amalan yang besar di sisi Allah yang beliau sembunyikan, yang luput dari mata kita, selama ini kita tidak tahu. Di antara amalan-amalan besar itulah yang menjadikan Allah sudah mencintainya. Saking besarnya amal itu, maka Allah memaafkan ia dalam kekurangan-kekurangan dalam masalah-masalah yang lainnya. Ibu pernah nggak melihat ada orang yang meninggal husnul khatimah, penampilannya biasa? Saya pernah beberapa pekan sebelumnya, saya melihat ada seorang ibu-ibu dikabarkan santer dan itu beritanya valid.
Ada seorang ibu-ibu juga meninggal ketika baca Quran. Penampilan jilbabnya belum syar'i. Kalau ibu ngelihat fotonya, tidak syar'i, belum syar'i lah, bukan tidak syar'i, belum syar'i banget. Belum sebagaimana seorang wanita hendaknya ketika menutup aurat secara syar'i itu kayak apa. Tapi ternyata tidak terbantahkan dia meninggal ketika sedang membaca Al-Quran, ketika mengulang-ulang hafalan Qurannya. Sebagaimana saya pernah mendapati bagaimana jamaah saya dalam umrah meninggal ketika umrah. Padahal mungkin kalau kita sampaikan tentang salaf, sahabat, tabi'in, mungkin juga tidak paham. Tapi kenapa kok dia bisa meninggal ketika sedang umrah? Jawabannya tadi, mungkin mereka mempunyai amalan-amalan besar yang mereka kemudian telah diterima oleh Allah. Saking besarnya amalan itu menjadikan Allah memaklumi, yaitu kekurangan-kekurangan dia dalam masalah-masalah ilmu yang belum dia pahami, dan Allah tetap menjadikan dia dimatikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itulah cara kita memandangnya itu gitu. Ya, karena kalau kemudian kita melihat bahwasanya kalau ada orang ibu membawa hadiah yang gede, kemudian melakukan kesalahan kecil, kalau hadiahnya besar, kesalahan kecil itu jadi tidak bermakna. Contoh, suami ibu janjian sama ibu, nanti ketemu ya ketemu di warteg pojokan, ya saya juga nggak ngerti ngapain ketemu, mungkin janjian ketemu di warteg jam 1 siang. Tapi apalah daya ketika jam 1 siang suaminya kemudian telat, setengah 2 ditunggu tidak muncul, ditelepon tidak bisa, membuat orang yang menunggu deg-degan, bercampur aduk jadi satu. Kemudian jam 2 belum muncul, jam 2:15 belum muncul, setengah 3 baru muncul. Dan ketika muncul ternyata kemudian sang suami memberikan alasan, "Dek, sebelum kamu marah, saya hadiahkan ke kamu ya." "Apa ini?" "Ini kalung mutiara yang harganya 30 juta." Misal, walaupun nampak aneh ya, 30 juta kalungnya, tetapi di warteg ketemu. Tapi namanya contoh ya. Kemudian saya hadiahkan ke kamu ini kalung mutiara itu 30 juta. Kira-kira istrinya akan ingat nggak kesalahannya tadi ketika telat? Lupa atau tidak lupa? Lupa. Kenapa? Saking besarnya hadiah itu. Masya Allah mas, biasanya kamu belikan aku rendang cuma separuh. Sekarang kamu belikan aku kemudian kalung harganya 30 juta. Akhirnya apa? Kesalahan-kesalahan yang tadi jadi hilang. Tidak penting dibahas oleh istri. Kenapa? Dia pasti akan membahas kalung itu. Ini belinya di mana? Asli atau enggak? Ada suratnya atau enggak? Miliknya dia atau miliknya separuh-separuh? Terus akan gitu. Kenapa? Karena hadiahnya sudah terlalu besar. Itu analogi saja ya, analogi yang bisa saya sampaikan. Orang-orang ini ibu sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah itu tidak main-main. Kenapa? Yang ngatur mati itu Allah. Tidak bisa kemudian kita konten, wah itu matinya tidak benar ya. Loh kamu siapa? Jangan kemudian ketika kamu baca satu kitab, dua kitab langsung memvonis-vonis gitu tak? Karena tidak terlalu suka sama orang yang baru bisa baca kitab, tapi sukanya langsung memvonis saja. Jangan gitu, cobalah diraba lebih dalam lagi. Mungkin mereka punya amalan yang besar yang menjadikan akhirnya mereka diwafatkan dalam keadaan yang semacam itu. Adapun masalah acaranya, tetaplah apakah dengan kejadian itu kemudian kita akan memperingati acara kayak gitu dalam kehidupan kita nanti kalau mati? Hendaklah, hukum itu tidak pernah berubah. Karena ketika kita tahu Nabi tidak pernah merayakan itu, ya kita tidak merayakan. Adapun momentum yang terjadi pada acara itu, kita harus pisahkan dulu dari momentumnya, dari kejadian acaranya, itu sesuatu yang berbeda. Paham? Jadi disitulah kita akan belajar untuk menghargai dan kita akan belajar untuk ma'ruf melihat sesuatu yang kita lihat. Ya, karena ada yang posting ke saya ngomong ketika saya sudah memberikan jawaban, maka beliau nyampaikan panjang lebar, itu kan acaranya tidak benar Ustaz, bid'ah bla 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 bla, macam-macam. Kemudian dinukilkanlah salah satu tulisan oknum seorang ustadz. Saya bilang, loh acaranya mah kita sepakat dari dulu akhi, acaranya tidak pernah kita rubah hukumnya. Emang saya ngerubah hukumnya? Saya kan cuma mengatakan orang kalau mati husnul khotimah itu mau diapain? Mau kita bohongin? Mau kita ngelihat betul-betul meninggal ketika melafadzkan lafadz Allah kok? Ya kecuali kemudian ketika mau mati kemudian dia ngomong ayo tarik gitu, mungkin beda. Wong dia tidak ngucapin itu kok. Dia sedang menyebutkan nama Allah, dia sedang kemudian membacakan apa yang dia baca dari hafalan Qur'annya, dan dia hafal Qur'an. Mau diapain? Mungkin punya kesalahan ilmu ini ilmu itu dia belum kuasai mungkin,
tapi mungkin dia punya amalan besar di sisi Allah. Dia mungkin murojaah Qur'annya tiap waktu tanpa kita ngerti. Murojaah dia setiap harinya bersama Al-Quran menjadikan Allah sudah menerima amalan itu dan memaafkan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kayak misalkan para sahabat itu yang mengikuti perang Badar itu dimuliakan oleh Allah sampai semua dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Tapi tetap nggak para sahabat itu satu dua ada yang melakukan kesalahan, tetaplah karena yang maksum hanyalah satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah cara kita menjawab. Adapun yang kedua yang sering ditanyakan ke saya pekan-pekan ini, hukum MLM yang digagas oleh seorang ustadz. Tapi saya nggak akan membahasnya di sini.